Halo teman-teman YouTube, aku ucapkan selamat datang di Gayu Utami Channel ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hal baru dalam hal tata busana ya. Dalam video kali ini, in collaboration with Lamoda Academy Indonesia. Jadi video kali ini kita akan kolaborasi bersama kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia ya. Jadi di sini aku akan sharing salah satu materi yang nantinya akan dibahas dalam kursus online menjahit Lamoda Academy Indonesia. Nah, di sini aku mau berbagi sedikit ilmu untuk pecah pola dari sebuah desain dress yang sangat unik dan menarik sekali. Di sini ya ada dress asimetris yang mana nantinya model dress ini akan dibahas secara detail dari awal materi pembahasan pecah pola sampai ke tutorial penjahitannya ya dalam kursus Lamoda Academy Indonesia. Nah, untuk kamu yang berminat untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang basic atau dasar dari pecah pola sebuah busana, nanti bisa bergabung dengan kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia ya kalau sudah launching. Nah, di sini masih digarap. Alhamdulillah ya, progresnya sudah bagus. Sudah lebih dari setengah materi untuk kursusnya sudah selesai. Jadi doakan saja semoga kursusnya bisa segera launching dan agar aku bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi untuk kalian ya. Nah, seperti yang bisa sama-sama kita lihat di video ya. Jadi dress asimetris ini merupakan pengembangan dari pembahasan pembuatan pola badan dasar dengan menggunakan sistem dressmaking. Nah, untuk kamu yang memang sudah mengetahui tata cara bagaimana untuk pembuatan pola dasar badan wanita menggunakan sistem dressmaking, ya monggo dilanjut ya untuk menyimak penjelasan dari pecah pola model dress asimetris berikut ini. Tapi khusus untuk kamu yang memang belum bisa atau belum tahu untuk cara pembuatan pola dasar badan wanita menggunakan sistem dressmaking, kamu nanti juga bisa bergabung di kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia ya. Di sana nanti akan banyak sekali materi yang bisa kamu pelajari tentang tata busana yang pastinya bisa memperkuat basic kamu ya atau pengetahuan dasar kamu di bidang tata busana. Nah, sekarang untuk video kali ini di video YouTube ini aku tidak akan membahas secara detail ya karena memang ini hanya untuk berbagi saja. Jadi video ini sekali lagi tidak dikhususkan untuk kamu yang masih belajar atau masih beginner ya karena nanti akan bingung. Tapi kalau kamu mau menyimak saja juga tidak apa-apa ya. Kalau nanti penasaran ingin belajar lebih detail lagi dari awal, kamu bisa ikut bergabung dengan kursus online Lamoda Academy Indonesia ya. Nanti di sana aku akan bimbing kamu mulai dari awal sampai akhir untuk masing-masing pembuatan baju atau busana yang akan dipraktekkan dalam kursus tersebut. Nah, jadi di sini sekali lagi video ini tidak dikhususkan untuk beginner ya, tapi di sini aku ingin berbagi untuk teman-teman yang memang sudah memiliki dasar dalam bidang tata busana, terutama untuk pembuatan pola dasar badan wanita. Nah, di sini seperti yang bisa sama-sama kita lihat di video ya, ini merupakan desain dari dress model 1, dress asimetris yang akan kita buat dalam salah satu pembahasan di kursus online Lamoda Academy Indonesia. Nah, di sini seperti judulnya ya, ini merupakan pengembangan dari pola badan sistem dressmaking. Kita akan menggunakan pola dasar badan wanita dengan sistem dressmaking di sepanjang pembahasan kita kali ini ya. Nah, pertama-tama di sini kita akan bahas terlebih dahulu untuk analisa model dari dress asimetris ini. Di sini yang pertama, dress asimetris ini akan menggunakan model leher shawl ya, atau biasanya disebut dengan model leher stand away collar. Jadi biasanya aku menyebut kerah ini sebagai kerah shawl ya, karena memang bentuk kerahnya itu hanya menempel dan melingkar di leher seperti selendang gitu. Kemudian di sini kita juga akan menggunakan model lengan tuli pendek dengan penyelesaian rompok atau bias serong ya, bisban. Kemudian ada kupnat ketiak dan juga kupnat pinggang. Kemudian di bagian bawah dari dress ini menggunakan model asimetris ya, jadi di bagian kanan dan kirinya tidak sama. Kemudian ada pita hias di bagian pinggang atau pita aksen. Lalu dress ini juga akan menggunakan satu resleting Jepang di bagian tengah belakang, dan dress ini juga menggunakan satu kancing kait di bagian kerah belakang. Nah, itu tadi beberapa analisa model dari dress asimetris yang akan kita buat.
Nah, berikutnya di sini adalah poin-poin pembelajaran dari pecah pola dress asimetris ini ya. Yang pertama kita akan belajar tentang teknik pecah pola dari model dress asimetris atau model dress yang memiliki desain tidak sama antara bagian kanan dan kiri ataupun bagian depan dan belakang ya. Jadi namanya saja sudah asimetris ya, berarti antara kanan dan kiri ataupun depan dan belakang itu modelnya tidak sama. Nah, kemudian di sini kita juga akan belajar mengenai teknik pecah pola dan juga teknik penjahitan dari lengan tulip. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan pola crash shawl. Jadi di sini kita akan belajar untuk pembuatan pola crash shawl dan juga teknik penjahitannya. Lalu poin berikutnya kita akan belajar teknik pecah pola pembuatan layer di area bawahan dari dress tersebut ya. Dan berikutnya poin yang terakhir adalah kita akan belajar tentang cara pembuatan tali aksen pita di bagian pinggang. Jadi itu tadi beberapa poin-poin pembelajaran dalam topik pembahasan kita kali ini. Nah, berikutnya di sini ada beberapa bahan yang akan diperlukan jika kita ingin mempraktekkan untuk membuat dress asimetris ini ya. Yang pertama di sini ada kain, dan kain tersebut ada dua macam kain yang berbeda ya. Di sini aku akan sebut kain A dan juga kain B. Kain A ini adalah kain utama, yaitu kain polosnya ya. Kain yang banyak, yang porsinya lebih banyak digunakan ya di sini. Kalau kita menggunakan lebar kain yang normal atau standar ya, sekitar 115 cm, maka panjang kain yang kita butuhkan di sini sekitar 150 cm ya, atau 1,5 meter. Kemudian untuk kain yang kedua atau kain B atau kain yang motif ya, di sini hanya digunakan untuk di bagian layer bawah dari rok dress ini ya. Di sini untuk lebar kain normal sekitar 115 cm, kita akan membutuhkan sekitar 1 meter saja ya, atau 100 cm. Kemudian di sini kita juga akan membutuhkan benang senada dengan kain A dan B, masing-masing satu gulung ya. Kemudian kita akan memerlukan satu resleting Jepang panjang sepanjang 50 cm. Kemudian kita juga akan membutuhkan satu buah kancing hias kecil. Jadi itu tadi beberapa bahan yang akan kita perlukan jika kita ingin mempraktekkan untuk membuat langsung model dress asimetris model 1 ini ya. Nah, di sini ada beberapa ukuran yang akan kita perlukan untuk pembuatan dari dress asimetris ini ya. Berikut dengan ukuran contoh yang bisa kamu gunakan untuk praktek di rumah. Nah, untuk ukuran contohnya itu sendiri di sini ada ukuran badan medium ya. Jadi untuk ukuran ini bisa dipakai untuk orang-orang yang memiliki badan sedang atau medium ukurannya. Nah, di sini ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul, lingkar kerung lengan, panjang bahu, panjang muka, lebar muka, tinggi dada, jarak dada, panjang sisi, panjang punggung, lebar punggung, panjang lengan, dan juga ada panjang dress dari pinggang. Dan tulisan yang dicetak dengan warna biru ini adalah beberapa ukuran tambahan yang kita perlukan kalau kita ingin membuat sebuah dress ataupun blus. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pecah pola dari dress asimetris model 1 ini ya. Nah, di sini kita sudah ada pola dasar badan wanita bagian depan ya, yang memiliki ukuran sudah sesuai dengan ukuran badan yang akan dibuatkan baju. Jadi pastikan terlebih dahulu kalau pola dasarnya itu sudah memiliki ukuran yang pas dengan badan yang akan kita buatkan baju tersebut sebelum kita memulai untuk memecah polanya. Nah, di sini kita langsung saja ya. Kita akan pecah pola di bagian leher. Jadi di bagian leher itu di bagian atas, di bagian pangkal bahu itu kita akan turunkan sebanyak 2 cm. Kemudian di bagian dalam leher kita akan turunkan sebanyak 1,5 cm saja. Nah, setelah diturunkan di bagian leher, kita akan buat garis kerung leher baru ya, sesuai dengan penurunan yang sudah kita lakukan di area leher. Nah, selanjutnya di sini kita akan panjangkan pola dasar ini ya, sesuai dengan panjang dress yang akan kita buat. Caranya mudah saja, yaitu di bagian garis TM atau tengah muka itu kita panjangkan garisnya ya. Lalu di bagian pinggang kita namai dengan titik A. Ini untuk mempermudah penjelasan saja ya. Lalu kemudian dari titik A ini aku akan turunkan ke bawah sepanjang dari panjang baju atau panjang dress yang kita inginkan ya, yang diukur dari area lingkar pinggang. Nah, untuk pengukuran dari panjang dress atau blus itu ada beberapa teknik ya. Di sini yang aku gunakan adalah pengukuran panjang baju atau dress yang dari pinggang saja. Kemudian setelah diturunkan dari titik A itu sepanjang dari panjang baju yang kita inginkan, kemudian kita akan namai dengan nama titik B ya. Nah, untuk mengukur panjang dress atau blus itu kita bisa melakukannya dari area pinggang, kemudian kita juga bisa mengambil ukuran panjangnya itu dari pangkal bahu.
Dan kita juga bisa mengambil ukuran panjang dress atau blusnya itu dari area tengkuk leher depan. Nah, di sini aku tidak akan masuk terlalu dalam ke penjelasannya ya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak lagi, lebih detail lagi tentang cara mengukur panjang dari blus atau dress ini, kamu bisa mempelajari hal tersebut nanti di kursus online Lamoda Academy Indonesia ya. Di sana nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Untuk video di YouTube kali ini aku akan menjelaskan secara singkat saja ya, agar videonya tidak terlalu panjang juga. Dan aku yakin untuk teman-teman yang sudah memiliki basic ilmu di pecah pola tata busana pasti sudah paham ya cara untuk mengukur panjang dari panjang blus atau dress tersebut. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah menemukan posisi dari titik B, kemudian kita akan fokuskan perhatian kita lagi ke titik A ya. Nah, dari titik A ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari tinggi panggul. Kemudian kita akan namai sebagai titik C. Lalu dari titik C ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kanan dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari posisi dari titik D. Nah, rumus untuk mencari jarak dari titik C ke titik D itu sendiri adalah 1/4 dari lingkar panggul ditambahkan 1 cm. Kemudian di bagian pinggang itu aku beri nama titik E. Nah, kemudian kita perhatikan di titik B ya. Dari titik B ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kanan dengan menggunakan garis putus-putus ya. Lalu kemudian di sini kita akan mencari posisi dari titik F. Nah, untuk mencari jarak dari titik B ke titik F itu mudah saja. Kita hanya tinggal menurunkan dari titik D itu, kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke bawah ya, sampai berpotongan dengan garis bantu yang kita tarik dari titik B tadi. Nah, pertemuan garis dari titik D dan juga titik B itu, perpotongan garisnya kita beri nama titik F ya. Lalu kemudian kita akan bentuk garis panggulnya dengan menghubungkan dari titik E ke titik D, lanjut ke titik F dengan menggunakan penggaris panggul ya. Nah, berikutnya di sini perhatikan titik B ya. Dari titik B ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang 2 cm sebagai pelonggaran di area payudara. Kemudian dari penurunan titik B tersebut kita akan buat garis baru yang bentuknya melengkung seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Kita hubungkan ke titik F seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan lanjutkan dengan proses pembuatan kupnatnya ya. Nah, di bagian kupnat ini kita akan turunkan garis tengah dari kupnat tersebut ya, kita tarik ke bawah lurus sepanjang 12 cm. Lalu kemudian dari ujung kupnat tersebut kita akan hubungkan ke kaki kupnat kanan dan kiri seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian kerung lengan ya. Di bagian kerung lengan ini kita perlu untuk melakukan sedikit perubahan, yaitu untuk memberikan kelonggaran ukuran badan. Di bagian kerung lengan ini kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja, lalu kita akan buat kerung lengan baru seperti ini ya. Kemudian kita akan keluarkan di bagian sisi pola dasar itu ya, kita akan keluarkan sebanyak 1 cm sebagai kelonggaran di bagian badan. Nah, aku sering bilang ya, kalau kita dalam mengambil ukuran badan itu tidak perlu diberikan kelonggaran pada saat kita mengukur, tapi kelonggaran itu akan kita berikan di pola nanti di kertas ya. Dan ini adalah cara untuk memberikan kelonggaran di pola dasar yang kita buat secara pas di badan klien kita. Jadi diberi kelonggaran sebanyak 1 cm seperti ini ya. Lalu dibuat garis sisi baru seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jadi itu tadi untuk pecah pola di bagian pola depan ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pecah pola di bagian pola belakang. Nah, untuk perubahan di bagian pola belakang itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Di sini kita akan rubah di bagian leher terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian leher itu sama, di bagian bahu kita akan turunkan sebanyak 2 cm. Jadi penurunan di area bahu ini antara pola depan dan pola belakang itu harus sama ya nilainya, tidak boleh berbeda. Nah, kemudian untuk kedalaman leher di bagian belakang kita hanya turunkan sebanyak 0,5 cm saja. Berikutnya kita akan buat garis kerung leher baru seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kemudian di sini kita akan panjangkan untuk pola dasar bagian belakang ini ya. Kita akan tarik garis lurus ke bawah di sepanjang garis TB. Kemudian di bagian pinggang aku akan beri nama titik A. Lalu kemudian dari titik A ini aku akan ukur ke bawah sepanjang dari panjang baju yang diinginkan ya, yang diukur dari bagian pinggang. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan namai dengan nama titik B.
B. Nah, setelah kita menemukan posisi dari titik A dan titik B, nah sekali lagi di sini ya, cara untuk menentukan panjang dari dress atau blus itu tidak hanya dengan mengukur dari bagian pinggang ya, kamu juga bisa mengukur dari area bahu maupun dari bagian lekuk leher. Tapi di sini aku sekali lagi tidak akan membahas terlalu dalam tentang hal tersebut ya. Jadi aku skip aja. Kalau misalnya kamu mau belajar ya nanti saja ya di kursus online Lamoda Akademi Indonesia. Di situ nanti akan dijelaskan sedetail mungkin, sedetail-detailnya. Kalau kita sudah menemukan titik A dan titik B, lalu dari titik A ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari tinggi panggul ya. Kemudian titik tersebut kita akan namai sebagai titik C. Lalu dari titik C ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini ya. Dan kita akan mencari posisi dari titik D. Jarak untuk mencari titik C ke titik D itu untuk pola belakang ini adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm. Jadi beda ya. Kalau jarak dari titik C ke titik D di pola depan tadi 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Untuk pola belakang ini jarak dari titik C ke titik D itu adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm. Kenapa seperti itu? Nanti temukan jawabannya di kursus Lamoda Akademi Indonesia. Nah, kemudian di sini kita perhatikan di titik B ya. Dari titik B itu kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri dengan menggunakan garis putus-putus ya. Lalu di sini kita perlu untuk mencari posisi dari titik F. Sama ya, di sini untuk mencari posisi dari titik F kita hanya perlu untuk mengukur atau menarik garis dari titik D itu ke bawah. Atau simpelnya itu jarak dari titik C ke titik D itu sama dengan jarak dari titik B ke titik F. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian pinggang itu kita akan namai sebagai titik E ya. Nah, di sini kita perlu untuk membuat garis panggul dengan menghubungkan antara titik F ke titik D lanjut ke titik E dengan menggunakan penggaris panggul seperti yang sudah dicontohkan di video ini. Nah, berikutnya dari titik B itu kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja ya. Di sini berbeda ya penurunannya. Kalau di bagian depan, tadi di bagian titik B kita turunkan 2 cm ya. Tapi untuk pola belakang di bagian B ini kita turunkan 1 cm saja. Nah, kemudian kalau sudah diturunkan 1 cm dari titik penurunan titik B tersebut, kita akan tarik garis melengkung ya ke bagian titik F seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat kupnat bagian bawah ya dari kupnat yang sudah terdapat di pola dasar badan bagian belakang. Nah, caranya mudah sama saja ya dengan pembuatan kupnat yang sudah kita lakukan di pola depan. Jadi tarik saja garis tengah dari garis kupnat itu ya. Turunkan sepanjang 12 cm dan itu akan menjadi panjang dari kupnat bagian bawah. Lalu dari ujung puncak kupnat tersebut kita akan hubungkan ke kaki-kaki kupnat yang ada di kanan dan kiri seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, sekarang kita sudah memiliki kupnat untuk pola bagian belakang. Selanjutnya di sini perhatikan di bagian kerung lengan. Di bagian kerung lengan ini kita akan ubah sama dengan perubahan yang sudah kita lakukan di pola depan sebelumnya. Untuk perubahan di bagian pola belakang ini sama ya nilainya. Kalau di depan kita turunkan di bagian kerung lengan itu 1 cm, maka secara otomatis di bagian belakang kita juga akan menurunkan kerung lengannya itu sebanyak 1 cm. Kemudian kita akan buat garis lingkar kerung lengan baru untuk pola bagian belakang. Nah, kemudian kita juga perlu untuk menambahkan kelonggaran di bagian pola belakang ya. Caranya sama dengan yang sudah kita lakukan di pola depan. Nilai pelonggarannya pun juga harus sama ya antara pola depan dan pola belakang. Kalau di pola depan kita sudah longgarkan sebanyak 1 cm, maka di pola belakang ini kita juga perlu untuk melonggarkan sebanyak 1 cm juga. Kemudian kita akan buat garis sisi baru dari pola belakang ini seperti yang sudah digambarkan di video. Nah, kemudian di bagian pola belakang ini, karena di bagian pola belakang ini nanti di bagian tengah belakang itu akan dipasangkan resleting ya. Jadi di sini kita perlu untuk menambahkan kampuh resleting. Caranya mudah saja, kita akan ukur dari garis TB itu ya. Kita akan keluarkan selebar 4 cm, kemudian kita akan tarik garis lurus sejajar dengan garis TB dan itu merupakan kampuh dari resleting untuk pola bagian belakang ya. Jadi itu tadi untuk perubahan pola ya, pelebaran pola untuk pola depan dan juga pola belakang.
kemudian disesuaikan juga panjangnya dengan panjang dress yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke pecah pola dari pola depan dan pola belakang yang akan kita sesuaikan dengan desain dari busana yang akan kita buat ya. Di sini adalah desain busana asimetris. Nah, sebelum kita masuk ke pecah polanya sesuai dengan desain, di sini ada beberapa poin yang perlu untuk kita pastikan dan kita cek terlebih dahulu ya sebelum kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Yang pertama di sini adalah panjang dari dress tersebut. Kita harus sudah pastikan kalau panjang dari dress itu sudah sesuai dengan desain ya. Baik itu di pola depan maupun pola belakang itu juga harus sesuai panjangnya antara pola depan dan pola belakang. Nah, di sini kita akan panjangkan sepanjang 40 cm ya. Nah, selanjutnya karena di sini kita akan membuat dress asimetris ya, di mana model dari dress tersebut potongannya antara pola kanan dan kiri itu tidak sama ya, baik itu pola depan maupun pola belakang. Oleh sebab itu di sini kita tidak bisa bekerja hanya dengan setengah dari pola depan maupun pola belakang saja. Jadi di sini kita harus membuka masing-masing dari pola tersebut, baik itu pola depan maupun pola belakang secara keseluruhan seperti ini ya. Jadi kita akan menggunakan pola full untuk pola depan dan juga pola belakang seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kalau sudah, di sini ada beberapa poin yang perlu dicek terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke pecah polanya ya. Yang pertama ada penurunan di area bahu. Nah, untuk penurunan di area bahu itu kita turunkan 2 cm ya. Itu nilainya harus sama antara penurunan di pola depan dan juga di pola belakang, karena itu sangat krusial ya, karena di bagian bahu itu nanti kita akan pertemukan, kita akan jahit antara pola depan dan pola belakang. Maka dari itu nilai penurunan di area bahu itu haruslah sama. Kemudian selanjutnya di sini adalah pemberian nilai kelonggaran di area kerung lengan, baik itu penurunan di area kerung lengan maupun penambahan nilai kelonggaran di area sepanjang sisi samping dari pola depan dan pola belakang, nilainya harus sama ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat posisi dari rok flare untuk dress asimetris ini. Caranya mudah saja, jadi dari pinggang itu kita turunkan 7 cm ya, baik untuk pola depan maupun pola belakang. Lalu dari daerah kupnat itu kita turunkan sekitar 10 cm. Kemudian di bagian garis tengah muka itu kita turunkan 17 cm ya, baik untuk pola depan maupun pola belakang. Lalu di sini yang berbeda di area bawah. Nah, untuk area pola depan itu di bagian bawah kita ukur sepanjang 19 cm ya. Kemudian di area belakang kita ukur 18 cm. Nah, di sini ada selisih 1 cm ya. Itu memang disengaja karena untuk pola depan itu kan jauh lebih besar dibandingkan dengan pola belakang ya, maka nilai perubahannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pola belakang seperti itu. Nah, kalau sudah ditandai dengan titik-titik seperti ini, kita akan buat garis lengkung yang nantinya akan menjadi posisi dari flare dari dress asimetris ini ya. Gunakan bantuan dari penggaris lengkung atau French curve seperti ini ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Lalu di sini yang perlu dipastikan adalah tinggi dari flare-nya ini harus sama ya antara pola kanan dan pola kiri, karena nanti kita akan satukan dua bagian pola ini. Nah, berikutnya kalau sudah, kita akan gunting ya di area yang sudah ditandai dengan icon gunting. Perhatikan di area pola belakang ya, karena di area pola belakang nanti kita akan berikan resleting di bagian tengah belakang, maka kita perlu untuk menggunting di area sepanjang garis TB. Kemudian kita akan tambahkan kampuh resleting selebar 4 cm di sepanjang garis TB seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian perhatikan untuk posisi dari flare-nya ya. Di bagian bawah ini yang sudah ditandai dengan icon gunting ini ya, kita akan gunting di situ khusus untuk di area belakang. Nah, nanti kita akan hilangkan kampuh resleting untuk di bagian gelombang roknya ini ya, karena nanti kita perlu untuk menyatukan antara bagian rok yang ada di pola kanan dan yang ada di pola kiri dari bagian pola belakang ini. Kemudian kalau sudah dihilangkan kampuhnya, lalu kita geser dan kita satukan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk sisa kupnat yang terdapat di area flare atau gelombang rok ini, nanti kita bisa tutup di pola saja, karena memang kupnatnya yang ikut itu hanya sekitar setengah centimeter, jadi kita bisa tutup di pola saja ya sebelum kita pecah pola dari flare ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan fokuskan ke pecah pola dari pola gelombang atau flare ini. Kita akan gabungkan di bagian sisinya ya, antara pola belakang dan pola depan. Kemudian kita akan bagi beberapa bagian seperti ini ya. Di sini akan kita bagi menjadi 4 bagian dari masing-masing pola depan dan belakang.
Lalu kemudian nanti kita akan potong dan kita akan lebarkan di masing-masing bagian tersebut seperti yang sudah dicontohkan di video. Untuk pelebarannya sendiri, di sini aku buat 4 cm di bagian tengah, lalu di bagian selanjutnya ada 5 cm. Kalau kamu misalnya ingin flare yang jauh lebih banyak, gelombangnya itu jauh lebih banyak ya. Nah, pelebaran di bagian bawah ini bisa kamu tambahi ya. Bisa dibuat 5-10 cm di masing-masing bagian. Nah, selanjutnya kita sudah selesai di bagian flare-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pecah polanya di bagian part 2 ya, karena takut terlalu panjang nanti videonya. Jadi langsung saja kita akan lanjutkan pembahasan kita di video part yang kedua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching.